Morning Show. Yuk kita bicara mengenai furniture. Nah, Adrian, kamu kan udah punya anak. Karena aku nggak tanya Shanas, karena Shanas juga sama statusnya seperti saya. Kenapa? Nah, silakan. Ayo, boleh. Jadi kalau misalnya kamu milih furniture untuk anak itu, seperti apa sih? Maksudnya apa biasa yang dipikirin? Apakah modelnya, apakah harganya? Itu sudah pasti. Kalau yang pertama itu makin harga. mahal makin takut ya, karena kan nanti bocel atau gimana. Benar. Tapi biasanya yang mahal itu kualitas bahannya itu yang lebih ramah terhadap anak-anak gitu. Karena memang ada hal-hal itu yang saya juga kurang paham sih, tapi katanya aman buat anak-anak. Catnya segala macam ya? Betul. Tapi ya tadi pertimbangannya pertama harga juga. Gitu. Itu nomor satu loh. Terus kedua model, lalu ketiga warna harus yang matching. cantik-cantik itu, yang cantik-cantik itu ada foto-foto apa Hello Kitty gitu-gitu. Iya, tapi kan dulu, nah itulah problemnya sebagai bapak yang punya anak perempuan, biasanya nanti kalau udah SD, SMP itu udah berbeda kesukaannya, jadi nggak long lasting gitu. Benar-benar susah untuk mencari perabotan yang ada One Direction di situnya ya. Iya, memang One Direction belum atau Taylor ada. Swift gitu ya. Susah. Ini mungkin ide bisnis bagi Anda. Tapi benar apa yang Adrian bilang, itu pastinya kan mencari sesuatu yang ramah gitu ya. Jadi perasaan sebagai orang tua tuh tenang gitu. Dan ini juga kita bisa melihat nih bagaimana mengenali perabot dan furniture yang ramah anak. Berikut liputannya. Memiliki anak menjadi dambaan untuk setiap orang tua. Apalagi bisa menikmati proses tumbuh kembangnya. Seiring bertumbuhnya usia, kemampuan anak pun berkembang. Terutama ketika si kecil sudah mampu berjalan atau berlari, orang tua harus ekstra waspada. Bahkan saat ia berada dalam rumah sekalipun. Khawatir sih ada, apalagi saat anak lari kesana kesini tanpa ngerem, nggak lihat sudut meja, naik-naik kursi, dengan kondisi kursinya licin, khawatir sih ada pasti. Hampir setiap orang tua pernah mengalami sang anak cedera ketika bermain di rumah. Termasuk juga Safrina dengan buah hatinya Raki Hakesha. Saat dia naik-naik kursi, dengan kondisi kursinya licin, dia loncat-loncat akhirnya jatuh. Karena itu bagi para orang tua dengan anak kecil, memilih perabot yang aman menjadi salah satu pekerjaan rumah yang gampang-gampang susah dilakukan. Sejauh ini sih belum aman ya merasanya, karena ya itu tadi kayak ujung meja, dia lari, nggak ngerem, kepentok, terus naik kursi yang licin, belum lagi dia buka-buka tutup kulkas kan, udah gitu buka tutup lemari pakaian, udah gitu dia coret-coret sembarangan gitu. Itu sih jadi merasa belum aman lah buat anak. Beragam perabot terjual bebas di pasaran, tapi tak semuanya mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan anak. Misalnya saja sudut furnitur yang tajam hingga berpotensi menimbulkan bahaya untuk anak. Kesulitan yang dialami para orang tua inilah yang dimanfaatkan oleh Medina Mohdi. Bersama rekannya, Medina mulai membuat furnitur khusus anak sejak setahun silam dengan merek dagang Kidena. Tak hanya mendesain bentuk, ia juga mempertimbangkan segi keamanan bahan. Sejauh ini kan udah banyak bahan-bahan material yang digunakan furniture itu macam-macam, Mbak. Cuman kita emang coba balik dari segi natural alami yang memang kita buat. Nah, kita membawa furniture Kidena itu lebih ke kayu natural. Dan memang finishing yang kita gunakan itu ada beberapa finishing touch terakhirnya kita menggunakan satu lapisan yang bisa dibilang itu kayak minyak kelapa, yang emang food grade. Jadi anak-anak untuk bersentuhan sama kulit ataupun mereka at least jatuh makan atau apa itu nggak terlalu masalah. Ada beberapa cara memilih perabot yang aman dan baik untuk anak. Mungkin tipsnya seperti usahakan agar orang tua memilih produk furniture itu yang memang tidak terlalu banyak segi-segi yang tajam dan siku tajam. Atau mereka juga harus, kalau bisa mereka udah mulai diedukasi dari segi furniture itu bahannya, mereka ngerti bahan yang digunakan dengan anak itu. Bahkan kan kita nggak tahu anak kecil itu mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak kita sadari. Mungkin dia bisa menjilat-jilat atau apa, atau dia bisa memegang sesuatu yang memang itu aman untuk anak atau tidak. Selain bentuk dan bahan, orang tua juga harus memperhatikan ukuran furnitur agar sesuai dengan anak. Pilihan warna juga menjadi pertimbangan. Furnitur dengan warna cerah akan merangsang anak menggunakannya. Selain membeli furnitur jadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua untuk menghindari kecelakaan pada anak
karena perabotan di rumah. Untuk mengunci pintu mesin pendingin agar aman dari jangkauan anak, orang tua bisa menggunakan pengunci yang bisa dibeli di department store. Pengunci ini menjaga pintu tetap tertutup rapat dan juga bisa diaplikasikan ke pintu laci dan lemari. Untuk menyiasati sudut meja yang tajam, orang tua bisa menggunakan mika atau plastik yang dilapisi double tape dan ditempel ke ujung meja, sehingga bisa mengurangi resiko terburuk ketika anak berada di sekitar meja. Sedangkan kaki kursi yang licin bisa dilapisi dengan kaos kaki bayi yang sudah tak terpakai agar kaki kursi tidak mudah bergeser. Lucky Fitriani, Edwan Nufikta melaporkan untuk NAN.